Tanya pertama ya, Mbak ya. Boleh, Bapak, silahkan. Makasih, Mbak. Apa Sama-sama. rumah Scopus ini memang sangat membantu ya. Apa namanya ini, Mbak? Di Mendeley saya sudah bisa normal semuanya, Mendeley-nya sudah normal. Nah, kemudian tadi pagi, tadi malam saya itu terlanjur saya translate-kan, Mbak. Nah, kan jadi nggak cocok ya, Mbak ya. Iya toh, Mbak? Nggih, Nah, nggih. kan nggak cocok kalimatnya. Nah, kalau misalnya sekarang pertanyaan saya adalah siapa daftar pustakanya saya hapus, yang apa daftar pustaka yang di bawah itu loh Pak, itu Nggih. tahap terus nanti caranya saya hapus saja terus nanti diulangi lagi, dibeli dibeli grafinya. Nah, kalau semisal nih, Bapak, berarti kan sudah termasuk, sudah tersitasi dengan Mendeley gitu, nggih, Pak? Betul betul betul. Nah, kalau semisal Bapak hapus, nanti jangan lupa di-refresh. Jadi di dalam reference Mendeley yang atas tools yang ada di Microsoft Word itu, ada tools namanya refresh. Nah, nanti Ya, silakan sebelum Bapak input lagi atau insert lagi bibliografi, Bapak refresh Grafik. dulu. Oh ya ya, jadi Nggih. cara ya Mbak ya. Nggih, nggih. Ya. Kemudian ini Mbak, satu lagi Mbak. Beberapa jurnal apa mintanya adalah bukan English US tapi Brit apa uh, Inggris. British. Nah, British. Nah, eh, sedangkan di translate itu kan tidak ada, Mbak. Caranya mungkin pakai apa, Mbak? Nah, oke. Kalau untuk settingan bahasa nih, Bapak, nanti Bapak bisa setting di bagian Microsoft Word-nya. Gitu. Atau kalau enggak nanti waktu di Grammarly, nah itu kan nanti kan kita setelah selesai finalisasi paper, translate semuanya, nah itu juga di translate Word itu juga kita bisa milih bahasa nggih Bapak Ibu. Jadi bisa diganti bahasanya. Kalau semisal ada British, bisa kita pilih British gitu. Nanti Oh, saat penggunaan Grammarly itu juga bisa kita atur bahasanya, language detection-nya seperti itu. Tapi harus menggunakan Grammarly yang premium ya Bapak Ibu, agar kita iya. bisa merubah dari English biasa ke British seperti itu. Oh, sip, Mbak. Terjawab semuanya, Mbak. Terima kasih banget, Mbak Anifah. Oke, sama-sama Bapak. Iya. Oke, sebelum saya masuk ke dalam obrolan yang ada di chat, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi yang langsung open mic gitu. Boleh kalau mau bertanya. Izin Mbak Nifa, Oke, silahkan Ibu. eh, memang kami sangat terbantu ya dengan apa namanya cara rumah Skopus ini. Cuman eh, apa namanya ada dua pertanyaan saya. Pertama, bagaimana cara kita mencari teori? Kadang-kadang kan ada beberapa apa rumah jurnal apa jurnal itu kan yang minta teori ketika kita ingin menulisnya. Mungkin ada trik untuk kita menemukan teori. Selama ini kan kita kan hanya dengan mudah sekarang udah menemukan referensi-referensi atau mensitasi referensi yang Q1. Jadi tentang teori itu bagaimana Mbak? Jadi apakah kita di mana kita bisa mencarinya? Boleh Begitu Mbak dicontoh, Nifah, pertanyaan Nggih, Ibu. pertama. Boleh dicontohkan Ibu teori yang seperti apa, mohon maaf. Itu akan Misalnya masuk ke dalam katakan pembahasan kan atau? misalnya kajian-kajian tentang gender misalnya. Nah, kajian gender itu kan misalnya kan kita perlu pemikiran-pemikiran siapa yang apa untuk menemukan teori itu loh Mbak yang saya mungkin agak sedikit apa namanya terhalang, terasa masih terkendala itu untuk menemukan teori yang cocok dengan tulisan kita itu. Oke, oke. Kalau semisal, Kemudian satu lagi Mbak, mungkin oke, kan kita kan perlu membuat apa tabel-tabel atau apa chart atau gimana itu bagaimana teknik yang memudahkan kita itu Mbak. Terima kasih. ya sama-sama Ibu. Kalau semisal untuk teori, nggih Ibu, nanti kita memang untuk pencarian teori itu sama dengan referensi, cuman dia lebih spesifik saja. Jadi nanti semisal kalau Ibu ada Scopus lisensi ataupun Saindirect, itu nanti bisa kita tuliskan di situ jurnal-jurnal yang membahas atau yang memiliki landasan teori tentang apa yang kita cari gitu. Atau kalau enggak, itu kita bisa cari di Google Scholar. Jadi menurut teori siapa? Misal kalau Ibu sudah menemukan tokoh dari hal yang ingin Ibu teliti gitu, nggih.
dituliskan saja, dicari saja di Google Scholar, nanti kita cari teorinya dari jurnal-jurnal yang membahas tentang teori itu di Scopus. Ya, jadi apa namanya kita masuk dulu ke Google Scholar dan kita bisa cari di Scopus gitu. Atau kalau tidak, nanti Ibu bisa menggunakan buku-buku dari tokoh-tokoh tersebut. Jadi kalau semisal untuk penulisan artikel itu kan ada persentasenya nggih Bapak Ibu. 80% itu memang harus dari Scopus yang ada di untuk referensi kita, Q1, Q2, dan 20% itu bebas. Bisa buku, bisa hal-hal yang berkaitan dengan UUD, terus lalu ada webpage kayak gitu. Nah, nanti kalau semisal Ibu kesusahan mencari teori-teori yang ada di dalam referensi jurnal internasional, Ibu bisa gunakan teori-teori yang ada di buku-buku, entah itu buku yang sudah hard print kayak gitu, Bu, yang ada di perpustakaan, ataupun buku-buku e-book yang ada di internet gitu. Lalu untuk memasukkannya ke Mendeley, nanti Ibu bisa gunakan yang add entry manually atau memasukkan Mendeley manual seperti itu untuk buku-buku yang sudah buku-buku cetak gitu Ibu. Kalau semisal Ibu kesulitan dalam mencari teori yang ada di jurnal internasional referensi yang Ibu dapatkan seperti itu. Lalu kalau untuk chart, diagram, terus kayak peta konsep gitu nggih Bapak Ibu. Nah, nanti ada kalau tidak salah satu AI yang bisa membantu kita untuk membuat seperti itu. Tapi kalau semisal Bapak Ibu mau menggunakan Microsoft Word itu kan juga ada tools-nya nggih. Jadi itu juga diperbolehkan gitu. Tapi kalau untuk AI-nya mungkin nanti bisa saya carikan gitu Bapak Ibu, soalnya agak sedikit lupa. Kalau biasanya saya memang hanya menggunakan tools yang ada di Word itu untuk diagram dan lain sebagainya. Karena juga itu juga mengantisipasi kalau takutnya nanti ada Turnitin AI ataupun pengecekan AI yang nanti menyebabkan manuskrip kita itu ikut kedetek seperti itu. Gitu Ibu Yuni. Terima kasih Mbak. Oke, sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang silakan. Ada Mbak, saya lagi Mbak. Oh, oh, boleh, boleh, boleh. Oke. Mohon izin Mbak mau tanya, itu kan yang Ya, diajarkan oleh Pak Jo, itu kan di ya, video yang kita dengarkan itu ada berapa, 10 atau 12 video. Kan ya, beliau mengatakan bahwa kita memulai introduction-nya itu kan pertama dari noun, kemudian unknown. betul. Kemudian di bawahnya itu apa istilahnya rasionalitas ya, rasionalisasi kita lah. Unway, ya, urgensi, Ya. solusi, Iya itu. Jadi oke, kalau itu kan pada introduction-nya. betul. Nah, apakah itu yang dimasukkan Pak Jo, apakah satu, katakanlah non itu apakah satu paragraf atau dua paragraf? Unknown itu apakah satu paragraf atau dua paragraf? Kemudian yang ketiga itu yang lisensi atau itu apakah berapa paragraf itu? Karena kalau misalnya hanya tiga macam itu kan berarti hanya tiga paragraf. Rasanya untuk sebuah introduction kan masih kurang, Kurang Mbak. gitu. Ya, Nah, ya, ya, Ibu. gimana, Mbak, Ya, kalau penjelasannya? untuk anatomi bagian introduction, Ibu, kan itu kan anon dan non, itu kan ada nomornya juga, ada 4 sampai 5 kalimat. Lalu di anon juga 4 sampai 5 kalimat. Nah, itu nanti di bagian non dan anon itu bisa per kalimat itu menjadi satu paragraf. Tapi kalau semisal di anon atau nonnya ibu itu Pak nomor 1 dan 2 dia berkesinambungan atau bisa kita jadikan satu paragraf, itu juga bisa dijadikan satu paragraf, lalu kita kasih atau berikan kalimat pendukung dari referensi 5 sampai 10 citasi. Nah, kalau semisal enggak, itu nanti per nomor itu bisa menjadi satu paragraf dan didukung dengan 5 sampai 10 citasi. Jadi totalnya mungkin dari semisal kalau what is known-nya 4 nomor, jadi 4 paragraf. What is unknown-nya 4 nomor, jadi 4 paragraf. Lalu di bagian Ho and Why itu nanti bisa Ibu jadikan satu paragraf. Jadi totalnya 9 paragraf. Seperti itu Ibu. Oke, oke, oke. Jadi kita memang perbanyak citasi referensi itu ada di introduction karena untuk mendukung referensi atau daftar pustaka kita kan minimal mungkin 30 daftar pustaka gitu ya Bapak Ibu. Jadi perbanyak citasi di bagian introduction seperti itu. Oke, izin Mbak. Jadi yang saya lihat itu
Misalnya kata beliau bahwa kalimat pertama tuh kalimat yang umum, lalu di Betul. bawahnya beliau buat Q1, kemudian di bawahnya Q1, Q1. Maksudnya berarti setiap Q1 itu satu paragraf mungkin gitu atau gimana? Setiap kalimat umum yang Ibu utarakan itu ada kalimat pendukung dari referensi Q1. Seperti itu. Oke, oke. Jadi kan Oke, Mbak. satu kalimat, jadi satu kalimat utamanya Ibu di what is known, kalimat umumnya Ibu itu satu kalimat. Lalu kalimat selanjutnya atau apa namanya per kalimat itu nanti kita sisipkan kalimat-kalimat pendukung dari referensi. Nah, maksud Q1 itu adalah referensi-referensi dari Scopus yang Q1 seperti itu untuk mendukung kalimat Ibu yang pertama. Dan itu berlaku seterusnya di kalimat kedua juga seperti itu, kalimat ketiga juga seperti itu. Dan kalimat pertama sampai keempat itu mengerucut, jadi dia nanti akan lebih spesifik gitu. Baik, Mbak. Mungkin ada triknya dari Pak Jo, Mbak, bagaimana cara kita beralih dari paragraf pertama, kemudian ketika paragraf yang kedua, biar dia lebih mengerucut. Siapa tahu ada triknya. Oke, Ibu dari kelas online, nggih, mohon maaf. Ya, benar. Ya, nanti apakah sudah di-share juga contoh anatominya, Ibu? Kami baru pertemuan yang kedua nih, Mbak. Oke, belum Ketiga. masuk. Nah, oke, jadi besok itu waktu kelas materi mengenai anatomi paper, nanti akan kita juga sisipkan Oh, contohnya. Jadi nanti Ibu bisa lihat bagaimana perbedaan antara kalimat satu, 2, dan 3. Seperti itu, Ibu. oke, oke. Makasih, Mbak Nifa. Sama-sama, Ibu. Silahkan Pak Adi. Sorry Bu, suaranya kedengaran? Iya, selamat sore, Bapak. Iya, saya bukan dari kelas online Bu. Saya sebenarnya udah masuk di grup chat dan Iya, target saya sebenarnya mau ikutan kelas offline iya. camp gitu. Tapi karena saya dari luar kota itu, saya udah coba japri admin gitu dan terakhir saya tanya di grup gitu. Cuman kayaknya jawabannya kurang kurang pas. Mau saya tanya sebenarnya apakah memang jadwal camp itu Scopus hanya plan gitu kurang dari 1 minggu sebelum, contoh yang di Makassar, atau target saya sih Surabaya dan Jakarta gitu. Apakah memang schedule-nya hanya di plan itu seminggu sebelum gitu, atau memang sudah dipublish di tempat lain terus nanti di grup kita hanya dikasih tahu kayak 4 hari sebelum gitu. Karena kalau pada akhirnya itu mbaknya yang jawab di Japri dan di grup bilangnya, oh iya nanti kita akan konfirmasi memang last minute kalau di luar kota. Tapi kan concern saya adalah gimana caranya sebenarnya Scopusnya nyari uh, orang untuk ikutan gitu. Kalau kalau informasinya itu last minute. Kendala saya kan Oke. dari luar kota nih. Sebenarnya saya mau join. Kalau di Jogja itu harus connecting flight, jadinya lebih mahal. Kalau Jakarta dan Surabaya dari tempat saya itu ada direct flight. Jadi selain hotel tiket sebenarnya saya ada kendala di cuti juga, makanya saya pengennya itu ada jadwal yang kayak 2 minggu sebelum gitu, tapi ini selalu jadwalnya itu hanya dikasih tahu misalnya di hari Selasa atau Rabu untuk pelaksanaan Jumat gitu. Itu kayaknya untuk ngurusin cuti, ngurusin tiket Oke. pasal itu. Oh iya, cuman si mbaknya selalu ngomongnya oh iya kita memang last minute karena kita mau pastikan orangnya cukup. Lah iya, mau pastikan orangnya cukup itu apa ya, cukup 3 hari gitu, maksud saya gitu Mbak. Kira-kira sebenarnya jawaban sebenarnya gimana Mbak? Oke, untuk jadwal kami nggih Pak, online ataupun offline, nanti silakan Bapak Ibu bisa akses di rumahskopus.com seperti itu. Lalu memang nanti ending dari akses itu memang nanti ke admin ya, karena semua jadwal itu ada di admin nggih Bapak Ibu. Tapi untuk rincian di tanggal berapanya, lalu di luar kota kita ada di mana saja, untuk tanggal berapa, nah itu nanti silakan Bapak Ibu lihat di rumahskopus.com. Di situ Di sudah ada. rumahskopus.com itu hanya dipublish dia 5 hari sebelum atau 6 hari sebelum pelaksanaan. Oke, Jadi kendala sebenarnya, atau saya bingung juga, maksudnya gini, yang saya mau pertanyakan adalah ini kan si mbaknya yang admin bilangnya dia akan memastikan tanggal kalau ada orang yang register. Lah kalau nggak dipublish misalnya di Jakarta akan ada tanggal 22, 23, 24. Si mbaknya nanti akan publish di tanggal 19 atau 20. Lah terus rencananya mau nyari orang gitu emang selalu dapat ya Mbak? Maksudnya kalau Scopus bikin jadwal di publishnya itu kayak 5 hari 6 hari sebelum memang selalu
mungkin karena kebanjiran peminat juga kali ya, jadi nggak mau yang jauh-jauh hari gitu ya. Boleh tahu Bapak untuk admin atas nama siapa? Saya ambil. Tadi itu di grup yang webinar Scopus 3 itu, sorry, rumah Scopus 3, di situ saya tanya juga. Terus kalau yang Japri dengan ada 2 orang sih, yang dengan Tania ya, yang belakangnya 8040. Ini sebenarnya saya udah targetin mau masuk itu dari beberapa bulan lalu, tapi selalu itu memang dipublishnya, kendala saya itu dipublishnya itu jadwalnya itu hanya 5 hari atau 6 hari sebelum pelaksanaan. Kalau ini websitenya itu saya pantengin terus tuh. Oke. Tapi memang nggak ada gitu, nggak bakal ada schedule jauh hari. Saya bingung juga ini karena memang kebanjiran peminat atau gimana itu ya. Nggih, Pak, kalau untuk jadwal memang kita yang ngatur admin nggih, Pak. Mungkin nanti akan saya konfirmasi. Nah, nanti waktu Mas Hafid masuk, nanti akan coba saya konfirmasi ke admin. Nanti coba saya kabarkan langsung ke Bapak gitu nggih. Atau boleh share nomor gitu, Pak? Atau Baik. saya share Ya, nomor gitu nggih. Nanti bisa ya, Bapak baik. hubungi Target nggih. saya ini kan sebenarnya Mbak, kalau misalnya ada schedule 22, 23, 24 Iya. di Jakarta atau di Tangerang atau Surabaya, bisa Oke. dikasih kabarin misalnya paling nggak tanggal 11 aja. Jadi artinya 2 minggu sebelum saya pasti join. Tapi kalau ngabarinnya tanggal 19, 20, saya kendalanya di selain harga tiket dan hotel, saya kendalanya di cuti. Jadi tolong dibantu ya Mbak. Baik-baik, siapa. Ya, Nanti bisa hubungi kasih. nomor saya, sudah saya share di room chat ya Bapak. Terima kasih. Mohon maaf Kasih, sebelumnya Bapak, kalau kasih semisal Mbak. dari kami kurang memberikan informasi yang tepat, mohon maaf. Kayaknya karena banjir peminat sini, kayak saya semua kayaknya orang-orang Iya, pengen gitu. banyak yang urgent gitu nggak Pak. Aduh, Oh ya, mohon maaf. masih Iya. Mbak, masih. Nggih, Bapak. Halo Mbak Anifa. Nggih, Pak. Nah, eh, saya peserta online. Kemarin Ya, sudah pernah didiskus juga tuh nggih. terkait dengan untuk referensi, Mbak. Tapi saya masih ada ganjalan. Terutama ada variabel yang saya gunakan, tetapi itu memang masih sangat jarang. Eh, Kalau saya nyari di Scopus pun ketemunya cuma 2 gitu, Mbak ya. Nah, itu keywordnya itu variabelnya itu internal audit strategis, itu sebagai satu kesatuan. Nah, waktu kemarin itu kan karena cuma 2, itu disarankan untuk dipotong gitu ya. Jadi internal audit satu dan strategi satu gitu ya. Nah, tapi kalau seperti itu, kalau internal audit pasti dia akan spesifik lah. Banyak tuh kalau internal audit sih. Tapi kalau strategis juga banyak. Cuman nanti munculnya tuh dari macam-macam tuh strategisnya tuh Mbak. Maksudnya dari yang bukan disiplin ilmunya terkait dengan audit. Namanya strategis kan terminologi umum ya Mbak Nifa ya. Iya. Nah, itu dari segi konteks ini saya masih ganjalan gitu ya. Kalau saya ambil referensi Scopus terkait dengan strategi karena dipotong tadi, internal audit sendiri, strategi sendiri, itu bisa dari macam-macam kan Mbak, multidisiplin ya, kan gitu kan ya. Nah itu dari segi konteks bagaimana sih di Scopus itu saya punya artikel misalnya penulisnya terkait dengan internal audit, tapi isi referensinya itu mungkin dari pertanian lah, strategi pertanian atau IT atau kedokteran atau itu gimana seperti itu Mbak? Itu yang masih ganjalan ke saya. Oke. Kalau untuk seperti itu memang kita harus mengumumkan dulu nggih Pak untuk keyword-keyword yang dia itu hanya mungkin sedikit di Scopus. Jadi setelah kita umumkan jangan lupa kita kerucutkan lagi. Nah, mungkin bisa saya share screen sebentar. Nah, oke. Sudah terlihat nih Bapak Ibu untuk share screen-nya? Di sampun. Oke. Nanti setelah Bapak Ibu memasukkan keyword, jadi semisal keyword Bapak Ibu itu unik gitu ya. Nah, kita umumkan dulu. Lalu jangan lupa kalau semisal kita memasukkan keyword lebih dari satu kata, jangan lupa diberikan apostrof atau petik dua.
Misal ini secara umumnya gitu ya. Nah, setelah kita search, itu jangan lupa kita persempit lagi atau kita masukkan di sini kan digital marketing itu kan sangat umum. Nah, digital marketing mengenai apa gitu. Nah, itu di bagian search within result ini. Jadi ini untuk yang mengerucutkan pencarian Bapak Ibu agar tidak terlalu umum. Kalau semisal Bapak Ibu sudah memasukkan keyword yang pertama itu ketemunya cuma dikit, mungkin nanti setelah penggunaan hal seperti ini kita masukkan secara umum dulu, baru kita kerucutkan itu mengenai apa, digital marketing mengenai apa, itu mungkin hasil pencariannya bisa lebih banyak seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, jangan lupa di bagian filter ini gitu Bapak Ibu. Kalau misal dirasa range waktu tahun, maaf, range tahunnya ini 5 tahun terakhir, lalu di bagian keyword dan juga lain-lainnya ini jangan dipilih gitu Bapak Ibu. Jadi di bagian biasanya kalau semisal pencarian kita itu sedikit, itu juga karena kita terkecoh dengan keyword yang di bagian keyword ini. Ini kita bisa kita pilih gitu nggih. Nah, itu akan juga mempersempit atau membuat sedikit hasil dari pencarian kita gitu. Jadi untuk keyword biarkan seperti itu. Seperti itu, Bapak. Jadi memang harus kalau di Scopus itu apalagi yang masalah-masalah mengenai penelitian mengenai religiusitas kayak gitu-gitu. Nah, itu memang baru sedikit atau hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan. Nah, itu juga kalau di Scopus memang kita harus mencari kata umumnya dulu. Jadi kita otak-atik dari keyword kata atau keyword yang kita masukkan. Entah itu kita cari sinonimnya, entah itu kita ambil dulu secara umumnya gimana baru kita persempit gitu karena terkadang pembahasannya sama tapi penggunaan katanya itu berbeda gitu Bapak. Oke. Nanti tak coba. Tapi kalau terkait tadi, kalau ada referensinya, tetapi dari multidisiplin itu umum kalau di Scopus gitu ya, Mbak Nje, Anila. nje. Kalau semisal, tapi gini, kembali lagi, kalau semisal walaupun dia dari multidisiplinary, tapi Bapak bisa mengambil dia sebagai referensi dan mencantumkan sedikit di manuskrip Bapak, itu Bapak ambil nggak apa-apa, Hmm, gitu. oke. Ya, Nje. ya, ya, matur suwun Mbak Anila. Sama-sama, Bapak. Ada lagi mungkin sebelum, apakah suara saya jelas, Bapak Ibu? Jelas, Jelas. Mbak. Jelas, Mbak. Oke, jelas. Jelas, Mbak. Oke, Bapak. Hmm. Jadi, Mbak apakah Hanifah, saya boleh bertanya nggak? boleh, Ibu? Bagaimana, Kak, Ibu? selain dari Scopus, misalnya jurnal internasional, saya mau bertanya, kan kebanyakan itu jurnal internasional itu kan ada yang terindeks Sinta kalau nggak salah ya, tapi ada juga yang tidak. Itu yang kalau kita misalnya ngecek jurnal internasional yang terindeks Sinta, itu caranya gimana? Dan cara mengetahui jurnal internasional itu kalau misalnya dia tidak terindeks Scopus, gimana kita tahu bahwa jurnal internasional itu berbobot dan tidak predator gitu, tidak terindikasi predator. Oke. Biasanya kalau untuk terindeks Sinta itu, setahu saya Sinta itu ada websitenya nggih Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa masuk ke website Sinta mencari apakah di situ jurnalnya ada atau tidak. Lalu kalau untuk dia terindeks di mana, nah itu agak susah nggih Bapak Ibu. Kalau Google Scholar itu nanti ada satu alat yang bukan alat, ada satu add-in memang yang dia nanti untuk ngecek jurnal, bukan ngecek untuk mengetahui dia ini ada di Scopus atau tidak. Tapi kalau kita mau mengecek jurnal ini ada di mana, nah itu agak susah, Bapak Ibu. Memang kalau di Google Scholar itu secara umum banyak jurnal-jurnal yang dia juga berbahasa Inggris. Cuman dia bereputasi bagaimana atau dia statusnya masuk ke jurnal mana, nah itu kita yang susah untuk memilahnya gitu. Nah, ini Ibu Maya sudah menge-share link untuk Sinta 3. Nah, itu bisa dibuka nggih, Bu. Bisa nanti kalau bisa dicari di situ seperti itu. Biasanya juga jurnal-jurnal di Google Scholar itu nanti kalau Bapak Ibu lihat nanti juga akan ada dia terbit di mana gitu. Seperti itu, Ibu. Terima kasih Mbak Hanifah. Iya.
Kita lanjut lagi. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Nah, ini kebetulan di grup chat juga belum ada pertanyaan ini Bapak Ibu. Silahkan jika ada pertanyaan Bapak Ibu. Selamat sore Bu Hanifah. Selamat sore Bapak. Ada pertanyaan Kenalkan saya Pak? Tamrin Bu dari Makassar. Oke, salam kenal Bapak Tamrin. Ya, sama Mohon maaf Bapak, suaranya putus-putus. ya. Oh iya, maaf saya lagi di jalan. Kalau Oh, oke oke. barangkali suaranya berkualitas nanti saya coba di tempat lain aja Pak. Baik, baik. Baik Bapak. Ya, terima kasih Pak. Atau diketik, susah nggak Pak kalau ngetik? Iya, saya lagi nyetir Pak. Saya lagi drive. Oh iya, iya, nje Pak, nje. Ya, cuma saya dengar Sore Bu apa Hanifah. pembahasannya menarik. Jadinya saya terpancing mau bertanya Pak. Oke, ini suaranya sudah agak lancar Bapak kalau mau bertanya monggo. Saya belum pernah nulis fokus Pak. Iya. Saya belum pernah nulis, jadi saya belum punya pengalaman. Nah, nol banget gitu Mbak. Eh, Barangkali kalau berkenan bisa dijelaskan Scopus itu Pak, Scopus itu bagaimana gitu nggih Pak? dari awal. Ya, mungkin materi berulang kalau Oke, mungkin garis besarnya gitu nggih. Nah, untuk ya boleh Pak. Scopusnya. Oke, untuk garis besarnya nggih Bapak Ibu, Scopus itu adalah pengindeks gitu nggih. Jadi dia adalah salah satu pengindeks dari jurnal internasional. Selain Scopus itu kalau untuk internasional ada WUS juga, ada DOWATS kalau tidak salah itu. Nah, kita untuk rumah Scopus ini fokus ke eh, Scopus gitu ya Bapak Ibu. Lalu kalau semisal Bapak Ibu merasa saya belum pernah menulis Mbak, saya baru pertama kali mau mencoba untuk menulis, saya bahannya sangat sederhana dan lain sebagainya. Itu mungkin harus kita singkirkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang membuat kita nggak optimis, hal-hal yang membuat kita ragu, itu harus kita singkirkan terlebih dahulu. Karena semua yang ada di Scopus itu, kalau Pak Jo bilang itu Scopus itu bukanlah dewa. Semua hal apapun itu, penelitian kita tentang apapun itu, banyak sedikit subjek yang kita punya, lalu kerangka yang kita lakukan atau penelitian yang kita lakukan itu sangat sederhana atau dia bernilai ratusan juta, itu semua bisa masuk ke dalam Scopus. Tergantung nanti gimana kita untuk mengemas tulisan itu, mengemas ide-ide kita itu, lalu kita masukkan atau kita submit ke Scopus gitu. Jadi semua hal yang itu sederhana, yang itu hanya penelitian yang hanya bermodal 6 siswa, hanya menggunakan pro dan sebab dan akibat ya kayak gitu itu juga banyak yang masuk. Salah satunya juga tulisan-tulisan dari Pak Jo. Itu ada beberapa tulisan yang menggunakan hanya basic saja. Jadi penelitian basic dari mahasiswa itu pun juga tembus Q3 kalau tidak salah. Jadi kunci dari untuk menulis di sini Bapak Ibu adalah optimis dulu. Kita harus yakin dulu kalau kita harus yakin dulu kalau semisal kita bisa gitu Nggih. Nah, nanti di dalam pengemasannya itu, nah ini nanti bisa Bapak Ibu ikutin nih, entah itu di Scopus Camp ataupun Scopus Camp yang offline ataupun yang online. Di situ nanti memang kita akan mengajarkan bagaimana cara mengemas tulisan Bapak Ibu itu dari mulai pembuatan judul yang eye-catching. Nah, itu juga harus diperhatikan gitu Bapak Ibu judul-judul yang kalau orang Jawa bilang itu nyolok moto gitu. Jadi membaca, ngelihat itu udah langsung, oh
aku harus tahu nih jurnal ini isinya gimana, atau oh ini judul yang saya bisa gunakan untuk referensi. Nah, itu nanti kita bisa pelajari bersama gitu nih Bapak Ibu di camp untuk hal-hal seperti itu. Gitu Pak. Kalau secara umumnya Scopus itu memang adalah library kita yang dia akan menyimpan karya-karya kita yang terindeks jurnal internasional seperti itu Bapak. Iya, iya, iya Mbak Hanifah. Saya mau lanjut. Baik. Tadi kalau saya dengar underline-nya adalah bukan dari uh, apa, kualitas paper kita secara keseluruhan, tetapi bagaimana kita mengemasnya sehingga nanti sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Scopus. Betul, Nah, betul. pertanyaan saya Mbak Hanifah, kira-kira untuk memenuhi target Scopus itu, apakah ada poin-poin yang harus kita perhatikan sebagai inti atau core di dalam menulis paper Scopus? Kalau poin-poin yang harus kita perhatikan itu biasanya dari penulisan, entah itu jumlah kata, entah itu hal-hal apa saja yang harus kita masukkan. Hal-hal yang dimasukkan di sini adalah, jadi kita saat mau memasukkan atau mau mensubmit artikel kita, itu kan kita juga harus mencari jurnal-jurnal yang sesuai dengan scope kita, sesuai dengan apa yang kita teliti gitu, ya Bapak Ibu. Nah, setiap jurnal itu mereka memiliki aturan masing-masing, entah itu dari segi penulisan, lalu dari segi skup yang harus Bapak Ibu penuhi. Nah, itu aturan lebih tepatnya itu di jurnal-jurnal tujuan Bapak Ibu. Jadi bukan secara umum Scopus itu harus isinya A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu kembali lagi ke aturan jurnal yang nantinya akan Bapak Ibu pilih sebagai rumah manuskrip Bapak Ibu. Seperti itu, Pak. Kalau spesifik, Terakhir, nggih, gimana? ya dilanjut Pak, siapa tahu masih mau Oke, dilanjutkan. oke. Kalau untuk peraturan spesifik itu, kalau menurut saya setelah saya cari tahu dan lain sebagainya itu tidak ada, nggih. Jadi harus kayak semisal penelitiannya harus menggunakan metode ini atau syaratnya harus minimal dilakukan penelitian dengan subjek segini. Nah, itu tidak ada Bapak Ibu. Cuman hanya ketentuan-ketentuan kayak author guideline penulisan saja dari jurnal tujuan masing-masing seperti itu. Ya Mbak, terakhir Mbak, Gimana, bagi Bapak? dosen yang penghasilannya tidak terlalu banyak Mbak, sementara Scopus yang berbayar itu kan nilainya fantastik Mbak. Ya, adakah link yang bisa di-sharing untuk link Scopus yang gratis gitu? Walaupun barangkali penerbitannya cukup lama karena melalui proses yang panjang dengan tidak memiliki pembantu atau editor dan lain-lain dan sebagainya, Pak. Mohon penjelasan, Pak. Oke, kalau untuk link kami, mohon maaf Bapak, kita tidak bisa membagi link karena memang untuk mencari tahu jurnal-jurnal yang berbayarnya APC-nya rendah, lalu jurnal-jurnal yang dia itu gratis, itu kita memang harus jeli, nggih Bapak Ibu. Jadi kita harus cari satu persatu jurnal-jurnal yang memang dia menyatakan bahwa ada dua pilihan gitu. Jadi jurnal itu ada yang jurnal gratis, ada yang jurnal berbayar, dan juga jurnal yang menyediakan dua pilihan tersebut. Gratis dengan syarat close access ataupun berbayar dengan syarat dengan open access gitu. Itu memang ada jurnal yang Bapak Ibu nanti bisa pilih gitu. Tapi ada juga yang dia sudah saklek, tidak ada APC. Ada yang saklek harus open access. Nah, itu kita harus masuk satu persatu Bapak Ibu. Kita harus lihat di dalam homepage-nya satu persatu. Karena itu mohon maaf kami belum bisa mungkin memberikan list jurnal gratis, jurnal berbayar gitu. Karena sangat banyak Bapak Ibu dan juga skupnya kan berbeda-beda gitu. Jadi ada juga jurnal-jurnal yang dia itu hybrid di author A dia waktu mensubmit mendapatkan bisa memilih close access dengan cara subscription itu atau 0 rupiah. Ada juga di author B karena penelitiannya bagus atau karena
mungkin dari salah satu universitasnya dia harus bayar APC berapa ratus atau berapa ribu. Nah, itu juga berbeda-beda. Perlakuan jurnal itu beda-beda nih Bapak Ibu. Jadi kalau misal kita suruh memberikan list daftar jurnal gratis, daftar jurnal berbayar dengan APC rendah gitu, mohon maaf kurang bisa gitu. Kecuali kalau misal Bapak Ibu bisa cari di Simago JR. Kalau Simago JR itu nanti Bapak Ibu bisa mencari jurnal berdasarkan negaranya. Nah, kalau kita bisa mencari berdasarkan negara kan kita bisa mencari negara-negara yang kurs nilai uangnya itu di bawah kita gitu nih Bapak Ibu. Misal Afrika kayak gitu kan dia lebih rendah. Jadi mungkin itu yang bisa membantu kita mendapatkan APC yang lebih rendah juga gitu. Seperti itu Bapak. Baik, Mbak Nifa, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Mbak Hanifah, G, Pak. saya mau tanya tentang sitasi nih Mbak. Gimana Pak? Jadi kalau misalnya saya mengambil sitasi dari paper seorang penulis, di mana dia dalam tulisannya itu dia sudah mensitasi sebuah Tulisan pendapat. orang lain? Ya, nah tapi saya juga misalnya mau ngambil itu dengan katakanlah nanti dengan parafrase sendiri gitu. Nah, apakah nanti saya menuliskan di referensinya itu jadi eh, Waduh. di referensi itu penulis itu dan penulis yang dia refer dan gimana caranya menuliskannya mensitasi di tulisannya Mbak. Mohon dicontohkan nanti. Oke, baik. Kasih. Untuk sitasi dalam sitasi ya, Bapak, Ya, sebelumnya saya berikan ya itu dulu. betul. Itu kita bisa, kita boleh ambil atau tidak. Jadi itu nggak wajib kita ambil. Jadi semisal Bapak mendownload jurnal A. Di dalam jurnal A ini ada kalimat dia mensitasi jurnal B. Padahal yang Bapak download ini adalah jurnal A. Nah, Bapak bisa mengambil kalimat dari jurnal A ini tanpa mensitasi juga jurnal B. Dengan ketentuan yang pertama, jika jurnal B ini dia tahunnya sudah lampau, dia tahunnya sudah tidak 5 tahun terakhir. Nah, itu bisa Bapak skip. Atau jurnal B ini bukan autor atau bukan tokoh ternama, kayak semisal Einstein gitu, guys. Nah, itu nggak usah dimasukin, nggak masalah. Karena nanti Bapak juga akan melalui tahap parafrase yang tadi Bapak utarakan. Bapak akan memparafrase kalimat dari jurnal A ini. Walaupun dia juga mengambil dari jurnal B, jadi tidak perlu kita cantumkan jurnal B-nya. Karena sudah melalui parafrase dan itu sudah memutus jalan dari jurnal B ini. Gitu. Jadi Bapak mensitasi jurnal A pun tidak masalah. Oke, Hanya nah satu yang bagaimana kalau misalnya kasusnya si jurnal B-nya yang tadi Mbak contohkan itu katakanlah data BPS tokoh gitu. misalnya. Nah, Oke, apakah juga kalau kayak gitu itu kita harus cari dulu sumbernya. Jadi kalau biasanya kalau di jurnal itu kan bisa kita klik gitu ya Pak. Setelah kita klik langsung masuk ke dalam daftar pustaka. Nah dari daftar pustaka itu nanti bisa kita cari jurnal B ini gitu. oh jadi tetap cukup mensitasi satu aja. Iya, iya. Kalau semisal Bapak sudah parafrase, mensitasi satu pun sudah aman. Hmm. Tapi waktu pertemuan yang kapan ya saya pernah lihat Mbak Hanifah atau Mas Hafid itu mencontohkan kalau kita sitasi dalam sitasi jadi nanti double gitu dalam apa dalam paper Ben- kita. Itu juga bisa. Nanti tinggal Bapak klik saja dalam jurnal A itu. Misal dia mensitasi jurnal B. Jurnal B itu nanti Bapak klik akan ngelink di daftar pustakanya jurnal A. Nah, nanti kita tinggal mengambil saja. Kalau ada doi-nya tinggal kita ambil doi-nya, kita add entry manually di Mendeley, lalu kita Hmm. look up. Nah, itu nanti setelah itu bisa kita sitasi. Atau silakan Mas Hafid mungkin bisa mendemonstrasikan dan mencontohkan ke Bapaknya. Baik, Mbak Hanifah. Oke. Izin share screen, Bapak Ibu. Silakan. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Oke, sudah. Sudah Mas.
Nah, coba kita cari terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, misalnya ini, Bapak Ibu, kita akan mengutip kalimat ini. Padahal kalimat ini jurnal dari band itu mensitasi jurnalnya Atrol. Nah, kita bisa hanya mensitasi punyanya band saja, Bapak Ibu. Atau mungkin kita bisa gabungkan dengan punyanya Atrol. Oke, yang pertama kita coba copy kalimatnya, Bapak Ibu. Oke, kita copy. Kemudian kita citasi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Masuk ke bagian reference, insert citation, go to Mendeley. Nah, kita set saja. Oke, band Melat. Kemudian kita juga bisa ambil yang di dalam eh, apa artikelnya, Bapak Ibu. Oke, kita klik terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, di sini itu kan merujuk kepada punyanya Adroll dan e-konsultasi. Kita klik saja 2017. Oke, nah ini Bapak Ibu. Adroll and e-konsultansi. Nah, di sini tidak ada DOI-nya, Bapak Ibu. Kita harus cari terlebih dahulu mengenai apa artikelnya dan pastikan Bapak Ibu yang Bapak Ibu kutip itu masih artikel 5 tahun terakhir, itu bisa ditambahkan jika mungkin nanti Bapak Ibu menemukan misal 2013, nah itu juga tidak usah dipakai. Coba kita cari terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, jika tidak ada DOI DOI-nya Bapak Ibu itu agak sulit Bapak Ibu karena kita harus mencari terlebih dahulu artikelnya. Oke. Hmm. Nah, kita kelihatannya berbeda juga. Benchmark. Oke, beda. Nah, nantinya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu terlalu susah mencari, itu tidak usah kita gunakan. Nah, itu kan juga memerlukan waktu yang lama ya Bapak Ibu. Atau mungkin saya contohkan ketika ada DOI-nya Bapak Ibu. Oke, coba kita cari yang ada DOI-nya Bapak Ibu. Oke, oh ternyata stylenya berbeda. Kita cari nyoba yang ada DOI-nya Bapak Ibu. Oke. Oh, tidak ada DOI-nya. Nah, nanti Bapak Ibu, tidak semua di dalam daftar pustaka itu ada DOI-nya Bapak Ibu, tergantung dari setel Bapak Ibu nantinya. Oke, kita coba apakah menemukan DOI. Oke, tidak ada DOI-nya Bapak Ibu. Oke, tidak ada DOI-nya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cari yang ada DOI-nya biar trackingnya mudah. Tapi kalau tidak ada DOI, Bapak Ibu harus cari seperti ini satu persatu. Seperti itu, Bapak. Apakah sudah bisa dipahami, Bapak? Artinya kalau nanti kita menemukan yang ada DOI-nya, kita Iya, punya papernya, kita iya, download dan kita nanti gabungkan pada waktu citasinya ya. Jadi double. iya, iya, betul sekali, Bapak. Gitu ya. Iya, tinggal di match aja nanti. Ya. Artinya tadi mencari DOI itu supaya kita punya papernya untuk ditaruh di referensi ya. Iya, Supaya bisa oke oke. iya, agar kita bisa memasukkan ke dalam Mendeley seperti itu, Iya Bapak. iya. Oke.
Iya, Terima Bapak. kasih Mas Hafid. Iya, Bapak. Oh, Mungkin dari satu lagi mungkin iya, eh, silahkan. Bu. batasan tadi, batasan kita mau ngambil citasinya saja atau double citasi itu hanya di tahun jurnalnya, tahun tahun terbitnya, atau selain itu apalagi Mas? Hmm. Selain tahunnya terlalu lama gitu? Nah, mungkin Bapak kan pernah misal melihat artikel satu kalimat itu 5 citasi dan mungkin tahunnya ada yang terbaru dan lama. Kalau Ya. bisa usahakan tahun terbaru, Bapak. Itu bisa Hmm. tahun terbaru. Dan misal pun tahun lama itu biasanya lebih ke ketika Bapak Ibu citasi teori. Itu pasti tahun-tahun lama kan seperti itu Bapak Ibu. Hmm. Oke, jadi batasannya adalah mungkin tahun itunya ya, Iya, iya tahun Bapak. terbitnya ya. Oke, baik. Makasih Mas Hafid. Iya Bapak. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, silahkan Bapak Ibu. Mbak, katanya Pak. Saya Pak, Mas Hafid, Iya Ibu. Bu Yanti, Iya Bu, Ibu Yanti. ya mau Gimana Ibu? tanya ini Mas Hafid, tadi disampaikan Mbak Hafidah ya, Mbak Anifah, Mbak, Ya, disampaikan Mbak Anifah, kalau mau nulis per itu tidak usah mikiri eh, apa ya hasil hasil penelitian ya apa yang sesederhana mungkin tidak apa-apa gitu ya. iya, Tadi disampaikan betul gitu ya Mas Hafid. iya Ibu. Entah itu penelitian sederhana seperti apapun gitu. Gitu ya Mas Hafid tadi. Iya, Mbak iya Ibu. Anifah tadi menyampaikan begitu. Iya, jadi Ibu jangan pernah ragu Ah, saya eh, mau da- tanya Mas dari Hafid, kalau datanya Ibu. misalnya Ya, kenapa? Kalau penelitiannya itu belum selesai, maksudnya masih dalam bentuk draft, apa bisa itu eh, di apa dibuat papernya? iya. Nah, Ibu sudah melakukan penelitian? Ya sudah melakukan Ya, penelitian, tetapi masih ya, dalam bentuk draft itu ya, ambil data, terus kemudian sudah di ini metodenya juga sudah, tapi belum. Biasanya kalau di kampus kan harus dilaporkan, ya. Belum belum dalam bentuk laporan, buat draft iya. saja. Nah, Apa jadi bisa gitu? bisa Ibu. Jadi Bapak Ibu itu kalau kita membuat paper itu bukan melaporkan hasil riset Bapak Ibu, tapi kita menjual dari hasil riset Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi misal Bapak Ibu membuat jurnal dan dipublish di Scopus, itu Nggak dengar ya. Bapak Ibu menjual hasil riset Bapak Ibu, bukan melaporkan. Seperti itu. Jadi jadinya kalau kata Pak Jo, kita itu menjual Bapak Ibu kalau jurnal. Jadi bisa Ibu, bisa, sangat bisa. Yang penting Ibu sudah melakukan penelitian dan tinggal dibuat jurnalnya itu bisa artikelnya. Gimana Ibu Yanti, apakah sudah terjawab? Halo Ibu Yanti, kelihatannya terputus Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak oh, Ibu yang lain. ya Pak Eko. Ya, iya Pak Eko. Iya. Tadi kan dijelaskan untuk mencari sebuah artikel itu kan pakai anu ya, apa itu kata kunci keyword yang umum. Iya Nah, Bapak. mungkin untuk lebih realnya, mungkin bisa dipraktekkan kan. Misalnya untuk mencari, misal indikator pembelajaran bermakna gitu. Nah, itu Iya. mungkin bisa dicarikan untuk Q1 atau Q2-nya seperti apa menentukan itu juga. Biar lebih ini. Iya. Kemarin sudah pernah sih, cuma karena banyak lupa.
Nah, Terima kasih. bikin share screen Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk keywordnya Bapak apa? Misalnya indikator pembelajaran bermakna gitu misalnya gitu. Indikator Pembelajaran bermakna. Oke. Seperti ini Bapak Ibu. Bapak, Oke. kita copy terlebih dahulu. Mungkin kita langsung ke Scopusnya saja. Copy. Belum. Sep. Oke. Nah, terlalu spesifik Bapak. Jadi yang muncul hanya 3 dokumen. Itu sudah Atau spesifik. iya, meaningful. Jadi hanya terdapat 3 referensi. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa mencari persamaan katanya. Mungkin dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Terkadang contohnya seperti ini. Misal kata perceraian di Indonesia itu familiar, tapi kan belum tentu di luar negeri itu menggunakan kata perceraian seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa otak-atik keywordnya, persamaan katanya seperti itu Bapak Ibu. Gimana Bapak? Apakah sudah terjawab? Iya, Pak. Nah, Iya. mungkin untuk melihat itu apa itu Q1 atau Q2-nya Iya. setelah Nah, itu jadi Bapak misalnya Ibu kalau di Scopus itu di bagian source Bapak Ibu bisa klik kanan, kemudian open link new tab. Oke. Kita turunkan. Nah, di sini ada presenter Bapak Ibu 50. Jadi dia di key berapa Bapak Ibu? Kalau 50 key 2 Bapak Ibu. Jadi 100 dibagi 4 ya Bapak Ibu. Untuk kuartil 99 sampai 75 key 1, kemudian 74 sampai 50 key 2, kemudian 49 sampai 25 key 3 dan 25 sampai 0 key 4 seperti itu Bapak Ibu. Di sini ada presenternya ya, seperti itu. Gimana Bapak? iya, jelas, Pak. Iya. Nah, nanti untuk mendownloadnya langsung bisa di situ atau harus dicari di mana lagi? Nah, jadi kalau Bapak Ibu melalui Scopus, pastinya harus berlisensi terlebih dahulu Bapak Ibu. Kemudian di-download seperti ini. Oke. View abstrak. Nantinya Bapak Ibu juga bisa menggunakan SendDirect jika tidak mempunyai lisensi Scopus seperti itu Bapak Ibu. Misalnya SendDirect. Nah, tinggal Bapak Ibu memasukkan keywordnya saja. Oke, seperti ini. Search. Oke, tidak ada. Nah, nanti Bapak Ibu bisa otak-atik keywordnya seperti itu. Terkadang nah, di sini kan ada off-nya Bapak Ibu. Oke, coba kita cari yang ini. P, masuk ke Send Direct. Nah, ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengotak-atik keywordnya. Dan perbedaannya di sini ada kata off-nya seperti itu Bapak Ibu. Kalau di Send Direct Bapak Ibu tinggal tanda di atas angka. Tinggal nanti Bapak Ibu download 2 artikel seperti itu. Gimana Bapak? Apakah Iya. sudah terjawab? Oh, sudah, Pak. Ya, Makasih. iya Bapak. Mas Hafid boleh bertanya? Ya, silahkan Ibu.
Sorry, mungkin pernah dibahas tapi masih belum mengerti karena saya tidak rutin mengikuti kegiatan ini. Saya boleh dijelaskan kembali nggak cara submit artikel itu? Saya bingung masih. Misalnya kita mau submit artikel, terus kemudian kita misalnya udah nyari jurnal, jurnalnya. Nah, caranya submit artikel itu gimana caranya biar sesuai dengan format dari si jurnalnya, terus kemudian eh, kapan harus hal-hal apa yang harus diperhatikan, misalnya itu eh, submission kita akan di respon kapan, terus berapa yang harus dibayar atau segala macamnya. Menurut saya ini paling agak berat kalau untuk submission itu masih belum banyak mengerti karena belum pernah submit sama sekali artikel. Nah, terus yang kedua, Hmm. sebagai orang yang misalnya kemampuan bahasa Inggrisnya terbatas, itu gimana caranya mentranslate dokumen bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kalau misalnya kita nggak pakai tenaga penerjemah, terus gimana caranya kita memastikan bahwa terjemahan kita itu kalau kita pakai Google Translate atau Dibli itu sudah sesuai atau terus kemudian kita kasih di Grammarly apakah itu sudah sesuai dan tidak merubah makna atau gimana gitu. Terus nanti biar terjemahannya juga tidak terdeteksi plagiasi gitu. Terima kasih, Oke, baik Mas Ibu. Afif. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau submit, sudah menemukan jurnal tujuan, Bapak Ibu pastikan di bagian author guideline-nya. Nah, itu adalah biasanya ketentuan-ketentuan yang Bapak Ibu harus sesuaikan. Misalnya, izin share screen Bapak Ibu. Oke, sources. Misal, subject area, education, play. Terus cermat. Coba kita cek Bapak Ibu. Kita harus masuk ke dalam website jurnalnya Bapak Ibu. Kita copy, kemudian ke Simaku, kita paste ISSN-nya Bapak Ibu. Kemudian kita cari homepage. Kemudian Bapak Ibu cari ke jurnal about open access. Oke, kita cari open access. Nah, nanti Bapak Ibu setiap jurnal biasanya berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, contohnya ini Bapak Ibu, ternyata ada pilihannya banyak sekali. Mungkin kita bisa cari yang lain biar Bapak Ibu juga tidak bingung seperti itu. Taylor and Francis. Oke, Springer. Nah, nah, mungkin ini Bapak Ibu. Di sini terdapat beberapa macam nama-nama jurnal. Contohnya ini Bapak Ibu kita cek. Nantinya Bapak Ibu bisa cari di bagian bawah submission guidelines. Instruksi for author Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu cari di bagian instruksi for author atau mungkin author guidelines atau for author. Jadi setiap jurnal nanti mempunyai nama beda-beda seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus
cek di sini Bapak Ibu. Judulnya harus seperti apa, beberapa kata, kemudian abstraknya 150 sampai 250 untuk keyword 4 sampai 6. Nah, jadi Bapak Ibu harus sesuaikan. Kalau di sini abstrak saja 150 sampai 250, Bapak Ibu jangan 251. Walaupun itu kelebihan satu, itu bisa langsung di reject. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di bagian sini Bapak Ibu harus teliti. eh, Misal kalau ada template-nya, Bapak Ibu bisa di-download template-nya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian untuk submit-nya ke atas, biasanya Bapak Ibu harus login terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke. Open access and funding. Nah, jadi untuk bayarnya Bapak Ibu itu bermacam-macam Bapak Ibu. Mungkin ini langsung to the point. Ada artikel processing charge atau APC. Nah, di sini langsung ketemu. Atau mungkin nanti Bapak Ibu cari di bagian author guideline-nya. Yang instruksi tadi biasanya ada di bagian bawah. Atau mungkin hanya tulisan open access. Itu juga bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau mencari jurnal, silakan Bapak Ibu harus pahami terlebih dahulu ketika sebelum submitnya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian untuk submit, guidelines. Nah, di bagian atas itu ada login Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu harus membuat akun terlebih dahulu ketika mau submit. Seperti itu Bapak Ibu. Gimana Ibu? Apakah sudah terjawab? Eh, jadi apa namanya hampir maksudnya untuk submission itu wajib kita untuk bikin akun dulu ya di Iya, jurnal tersebut ya. iya. Jadi yang harus diperhatikan sebelum submit Ibu, itu dari MN Scoop jurnalnya, apakah cocok dengan artikel Ibu? Kemudian di author guideline-nya, Ibu harus sesuaikan, misal abstraknya berapa, jumlah katanya berapa, kemudian eh, susunan body of paper-nya seperti apa, nah, itu harus sesuaikan. Apakah sudah terjawab, Ibu? Iya Pak, terus yang bahasa Inggrisnya gimana? Oh iya. Nah, dan untuk translator, Ibu bisa menggunakan Google Translate. Tetapi untuk citasi itu jangan sampai ikut ke Translate, Ibu. Kemudian setelah menggunakan Google Translate, silahkan Ibu menggunakan Grammarly, tapi yang berbayar atau berlangganan seperti itu Ibu. Itu sudah cukup. Dan Grammarly itu hanya untuk memperbaiki kosakata Bapak Ibu yang mungkin translatornya masih kasar seperti itu Bapak Ibu. Jadi fungsi Grammarly untuk memperhalus kosakata bahasa Inggris Bapak Ibu. Dan mungkin masih bertele-tele yang awalnya mungkin apa ya efek on efek. Nah, kenapa nggak dipersingkat menggunakan kalimat ini seperti itu? Biasanya Grammarly menyarankan untuk apa ya kosakata tertentu dan pastikan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu misalnya ada apa ya huruf Latin, biasanya biologi atau mungkin dari kedokteran ada nama-nama Latin. Nah, nanti Bapak Ibu abaikan saja saran dari Grammarly seperti itu. Kalau Apakah kita ya? mengikuti eh, apa saran dari Grammarly itu, karena kan biasanya nggak tahu nih yang mana kata yang salah karena awam di bahasa Inggris, itu tidak apa-apa Kak, atau kita kedetek plagiasi Kak, misalnya full mengikuti saran dari Grammarly gitu. Oke. Jadi untuk plagiasi Bapak Ibu kan sudah apa ya menggunakan bahasa Bapak Ibu sendiri atau para pasien menggunakan bahasa Bapak Ibu sendiri kemudian ditranslate baru Grammarly itu tidak akan terbaca Turnitin.
Beda hanya ketika Bapak Ibu langsung copy paste, kemudian Grammarly. Itu pasti masih kedetek Turnitin Bapak Ibu. Karena belum melewati parafase menggunakan bahasa Ibu sendiri. Seperti itu Ibu. Kasih Pak Raffi. Iya Ibu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang lain, jika ada Izin, pertanyaan. izin Pak, Iya Bapak Rian, silahkan. izin bertanya terkait dengan eh, trik dan tip cepat menaikkan citasi itu Pak. Eh, eh, kan ada beberapa jurnal kita yang udah terbit, misalkan ada 5 misalkan ya. Dan saat ini kita tidak menerbitkan jurnal juga, ada tidak ada mahasiswa bimbingan juga. Jadi gimana caranya? Ada nggak tip dari Rumah Scopus cara hantu misalkan, kata-kata Pak Ju misalkan, naik dia gitu. Kebetulan kita ada kelola jurnal juga, apa bisa dimasukkan jurnal kita ya, citasi jurnal kita itu di sistem OJS yang kita kelola gitu, karena jurnal tersebut belum ada ISSN atau masih proses lah gitu kan, ada tuh di tab OJS-nya itu pas kita submit ada kolom referensi, jadi kita masukkan referensi kita itu, tapi di artikelnya tidak ada. Apa apa seperti itu bisa menaikkan citasi gitu. Terima kasih, itu aja. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mensitasi artikel lamanya Bapak Ibu, itu kan masuk ke save citasi. Jadi citasi diri sendiri. Kalau di Scopus itu nanti tidak akan terhitung Bapak Ibu. Jadi di Scopus itu ada namanya H-index. Jadi jumlah dokumen Bapak, kemudian ada disitasi banyaknya berapa, seperti itu. Jadi kalau saran dari Rumah Scopus, Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan teman-teman. Misalnya Bapak ada teman yang mau membuat jurnal, tolong dong citasi artikel saya, itu bisa. Dan itu bisa menaikkan H-index Bapak, seperti itu. Jadi H-index itu tidak akan terhitung kalau Bapak apa ya, save citasi seperti itu. Misal Bapak membuat artikel kedua, kemudian Bapak mensitasi artikel pertama Bapak. Nah, itu nanti di Scopus tidak akan muncul H-index-nya Bapak, seperti itu. Jadi kalau saran dari kami, mending kolaborasi, mungkin eh, Bapak ada teman-teman yang mau buat artikel, itu bisa tolong dong citasi punyanya saya, seperti itu. Nanti kan mungkin teman Bapak juga bisa gantian. Ketika teman Bapak ada artikel, nanti Bapak buat lagi, bisa disitasi Bapak, seperti itu. Apakah sudah terjawab Bapak? Sam, Bu, bisa. Ya, Mas Eh, Hafiz mau tanya, Mas Hafiz, ya Bapak silahkan. terkait yang para prase tadi, Ya, yang untuk dengan menggunakan bahasa kita manual ya, ya. Nah, ya. kita kan ada juga AI yang pakai paraphrasing tool Quillbot ya, Mas Hafiz ya. Nah, kalau paraphrase yang digunakan Quillbot itu, apakah juga nanti akan kedetek AI gitu, Mas Hafiz? Nah, oke Bapak, saya akan menjawab. Nah, kami pernah Bapak apa mempraktekkan ketika yang kita copy, kemudian kita paraphrase menggunakan Quillbot, kemudian kita turnitinkan, itu malah plagiasinya ya, Turnitin AI-nya kena Bapak. Jadi usahakan menggunakan bahasa Bapak sendiri, seperti itu. Kalau kata Pak Jo, menuliskan ada rasa ya Bapak Ibu. Jadi rasa yang Bapak Ibu tuangkan di dalam tulisan artikel Bapak Ibu itu tidak ada, seperti itu. Jadi masih kedetek Turnitin AI Bapak. Oke. Termasuk di Grammarly yang langganan itu kan ada juga untuk di apa kita perpendek lah atau kita sesuai dengan direktif lah atau kita yang formal lah kan gitu ya Mas Afid ya. Iya, Itu juga sama di Grammarly juga sama seperti itu ya Mas. iya sama Bapak. Jadi mungkin Turnitinya bisa rendah, tetapi yang tinggi ada Turnitin AI-nya. Sekarang kan Hmm, Tunit bisa mendeteksi AI ya Bapak Ibu. Kalau J. Tunit
yang instruktur itu bisa turunin Hmm. AI. Jadi kalau saran dari kami, Bapak Ibu masih manual saja dan itu biasanya malah lebih enak menyambungkan dengan kalimat sebelumnya. Bisa Hmm. nyambung seperti itu, Pak. Ya. Iya, iya. So, Mas Hafid. Iya, Bapak. Sore Mas Hafiz, menyambung Iya. yang parafrase itu, jadi yang di parafrase adalah after setelah ditranslate ya Mas ya? Setelah translate, Google Translate, paraphrase, baru masuk ke Grammarly. Betul begitu? Iya, jadi ketika Ibu mengcopy, kemudian Ibu bisa mensitasi terlebih dahulu, insert citation, kemudian baru Ibu parafrase. Jadi Ibu ubah kalimatnya, mungkin bisa diperpendek atau ditambahkan kalimatnya menggunakan bahasa Ibu sendiri. Baru nanti Ibu bisa translate ke bahasa Inggris lagi, baru di Grammarly. Seperti itu, Ibu. Oh, maksudnya ditranslate bahasa Inggris lagi atau gimana maksudnya Mas? Kan sudah ditranslate ya dari kan bahasa Indonesia, translate ke Hmm. Google Translate, kemudian disitasi ya, kemudian kita paraphrase lagi baru Grammarly gitu. Ya. Jadi mungkin kalau Ibu masih bingung, saya share screen, Bapak Ibu. Oke. Ya, terima Apakah sudah kasih. terlihat, Bapak Ibu? Ya, Oke. sudah Mas. Ini adalah kalimat yang tadi, Bapak Ibu, kita hanya kupas. Kemudian kita kasih apa citasi. Bapak Ibu bisa klik kanan, kita translate terlebih dahulu. Kan saya apa bahasa Inggris tidak terlalu jago. Kita bisa copy bahasa Indonesianya, kita taruh di bawahnya, Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa parafase. Anggap saja, oke, anggap saja kita parafase ini, Bapak Ibu. Kita bisa langsung timpa saja. Kita copy yang kalimat asli, langsung kita timpa dengan parafase Bapak Ibu. Oke, tinggal yang di bawahnya kita hapus. Ini masih dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Kita ubah dulu ke dalam bahasa Inggris. Kita balik, insert. Oke, sudah. Kemudian tinggal Bapak Ibu Grammarly. Oke, tinggal Bapak Ibu Grammarly-kan. Oke, seperti ini. Tinggal kita klik saja. Oke, oh, ternyata belum. Seperti itu, Ibu. Siap. Makasih Mas. Ya, jadi ini dari citasi. Kalau misalnya kita create dulu bahasa Indonesia, berarti kita udah parafrase sendiri ya Mas ya. Kalau misalnya kita create bahasa Indonesia dulu kan, bukan dari citasinya. Iya, Ibu. Jadi kalau Ibu bisa langsung parafrase dalam bahasa Inggris silahkan. Tapi kalau saya biasanya saya ubah ke Indonesia, baru saya parafrase, saya Inggriskan lagi. Seperti itu, Bu. Oh, enggak maksud saya kan itu kita ngambil dari citasi suatu jurnal atau suatu artikel. Hmm. Tapi kalau kadang-kadang Iya. kita kan bikin sendiri waktu itu Pak Jo juga ngajarin kita bikin sendiri apa namanya gap-gapnya. Baru itu kita nanti translate. Itu udah parafrase sendiri ya Mas ya kalau kayak gitu ya. Iya, 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 Ibu. Iya, Ibu. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Yuk. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke teks Bapak Ibu atau mungkin chat seperti itu. Kita masuk mungkin dari Bapak Pujiono. Maaf ada daftar jurnal yang tidak berbayar. Oh, mungkin tadi sudah dijawab oleh Mbak Hanifah ya Bapak Ibu. Jadi kita hanya bisa melihat satu persatu apakah jurnal tersebut gratis ataupun berbayar. Sebenarnya Bapak Ibu, semua jurnal itu berbayar, tapi tergantung siapa yang bayar, penulis atau pembaca, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada pilihannya. Jadi ada jurnal-jurnal itu hybrid, ada pilihan penulis yang bayar ataupun pembaca yang bayar, seperti itu Bapak Ibu. Open access atau close access, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dari Bapak Muhzir, kalau ingin mengetahui sebuah artikel sudah di review, apakah juga bisa diketahui terupload di Scopus? Nah, itu belum terupload di Scopus Bapak Ibu. Jadi eh, yang sudah terupload di Scopus biasanya artikel-artikel yang sudah publish
Seperti itu Bapak Ibu. Yang sudah publish baru nanti bisa kita cek di Scopusnya sudah masuk atau sudah terindeks seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dari Ibu Ibu Vida, Mbak, apa benar jurnal model literatur review lebih sulit tembus Scopus dibandingkan jurnal hasil penelitian atau artikel? Nah, mungkin ada bobot-bobotnya sendiri ya Bapak Ibu atau mungkin kuota. Kalau untuk peluang itu sama-sama besar Bapak Ibu. Cuma kan terkadang untuk jurnal itu kuotanya terbatas. Mungkin sekali penerbitan 50, yang 40 artikel, 10-nya yang review artikel. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada kuota-kuota apa untuk riset artikel original ataupun review artikel. Seperti itu Ibu Vida. Apakah sudah terjawab? Oke. Kemudian dari Ibu Rahma, jurnal yang untuk bisa open access, apakah semua harus berbayar? Adakah yang free? Nah, sudah mungkin saya jelaskan, Bapak Ibu. Jadi ada juga open access yang gratis itu ada. Biasanya dapat hibah. Jadi kemarin ada juga jurnal tersebut gratis karena ada hibah dari apa ya institusi lain itu juga ada, Bapak Ibu. Apakah sudah terjawab, Ibu Rahma? Oke. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain masih ada pertanyaan? Silahkan Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan, silahkan bisa open mic ataupun angkat tangan. Atau mungkin dari Mbak Hanifah ada tambahan. Oke, mungkin untuk sore hari ini apakah kita sudah cukupkan saja Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Oke, sepertinya ini eh, sudah tidak ada lagi yang harus kita bahas nih Bapak Ibu. Mungkin jika ada pertanyaan lagi masih eh, diperbolehkan untuk bertanya ya Bapak Ibu sampai nanti jam 5. Mbak, Ada mau masih ada tanya Ya, dong, Mbak. boleh Bu. boleh Eh, boleh Ibu gimana? ya, kalau AI itu, kalau Turnitin itu ke detect nggak sih kalau pakai AI atau misalnya gini, kita kadang-kadang udah bikin parafrase sendiri, tapi dianggap bahwa itu pakai AI atau gimana sih, Mbak? Oke, jadi biasanya Turnitin AI itu biasanya mendeteksi parafrase-parafrase yang menggunakan AI. Contohnya Quillbot. Itu kan jika di aplikasi Quillbot itu ada juga yang bukan, sudah ada versi manusia gitu. Tapi dia kan basicnya AI. Jadi walaupun kita sudah ubah dia menjadi bahasa manusia, tetap nanti di Turnitin AI itu juga akan mendeteksi itu sebagai AI. Jadi untuk parafrase, seperti yang dikatakan Mas Hafid tadi, kita lebih baik manual. Maksudnya Turnitin AI itu hanya mendeteksi bahwa kalau di manuskrip kita itu ada AI yang kita gunakan, gitu aja. Kalau misal kita sudah semuanya menggunakan parafrase manual, tidak menggunakan AI, itu sudah aman, Ibu. Gitu. Jadi mungkin cuman kita lihat di similarity plagiarisme penulisannya saja, bukan di AI-nya gitu. Oke, jadi ada Seperti itu, pengalaman Ibu. memang kalau kita udah manual tanpa menggunakan Coolbet gitu, tetap maksudnya AI-nya nggak akan kedetek ya. Takutnya misalnya kita udah Nggak menggunakan akan. parafrase sendiri dan merasa bahwa AI-nya itu bahasa AI nih gitu. Enggak ya? Pengalamannya nggak ada gitu ya? Enggak.
Nggak ada, Ibu. Jadi memang kalau semisal AI itu akan terdeteksi kalau kita benar-benar pakai AI di dalamnya. Kalau Grammarly itu dia tidak termasuk AI karena hanya memperbaiki atau merevisi dari keabsahan bahasa saja. Jadi kalau untuk Grammarly itu masih aman gitu Bapak Ibu. Yang nggak aman itu kayak tools-tools yang ada di internet, Quillbot, ChatGPT, walaupun kita sudah menggunakan yang premium dan mereka sudah mengatakan tidak akan terdeteksi adanya AI. Nah, tapi Turnitin ini dia sudah lebih canggih. Jadi walaupun kita sudah menggunakan yang premium pun tetap masih bisa mendeteksi kalau kita menggunakan AI seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah dari awal penulisannya memang parafrase manual dengan menggunakan bahasa sendiri itu akan aman gitu. Mbak Baik. Nifa, Ya. kalau yang tadi Grammarly itu nggak termasuk AI, Grammarly itu kan tidak hanya dia mengoreksi terkait dengan grammar, tapi juga grammar yang berbayar. Itu bisa kita milih untuk mengimprove kalimat yang sudah ada. Kita bisa pilihan kita men-shorten, kita bikin formal, kita bikin Ya. direktif kan gitu. Itu nggak termasuk AI, Mbak ya? Untuk Grammarly masih aman, sejauh ini masih Masih aman, aman. Bapak. Oh, Nj, gitu. nj. Oke, oke, oke. Jadi kalau untuk memparafrasekan atau memperpendek atau ini berarti pakai Grammarly masih oke ya? Oke, jadi gini nanti untuk urutannya nggih Bapak Ibu. Jadi kalau semisal Bapak Ibu mau parafrase gitu nggih. Bapak Ibu ambil kalimat dari referensi, lalu Bapak Ibu parafrase. Nah, setelah parafrase itu nanti kita cekkan ke Grammarly. Ada hal atau ada kalimat yang dari kita buat itu adakah spelling grammar yang harus kita ganti gitu. Oleh karena itu, kenapa kok selalu di finalisasi paper atau paper kita yang sudah jadi itu pasti harus kita cekkan ke Grammarly atau kita lihat Grammarly-nya gitu. Agar itu tadi, karena kan kita sudah manual dulu untuk pembuatan kalimatnya. Jadi untuk Grammarly hanya menyempurnakan apa yang sudah kita buat. Nah, itu masih aman, Bapak. Gitu. Oke, cuman Mbak. Lalu mungkin eh, untuk pertanyaan yang mohon maaf Bapak Ibu yang ada di chat nggih. Untuk rekamannya sepertinya akan dikirimkan besok melalui grup kalau tidak salah nggih Bapak Ibu untuk rekaman sore hari ini. Boleh tahu berapa kisaran bayaran untuk submit ke jurnal? Oke. Untuk submit ke jurnal itu tergantung jurnalnya juga gitu Bapak Ibu. Ada juga yang dia itu Q1 tapi dia cuma 1,5 juta. Itu ada di jurnal di daerah Afrika kalau tidak salah. Lalu ada juga dia itu Q3 tapi di kisaran 15 juta. Nah, itu berbeda-beda ya Bapak Ibu, tergantung publishernya juga. Biasanya publisher besar, kayak Elsevier, Sage, Wiley, Francis, itu dia ada di kisaran 15 sampai 30-an gitu. Tapi juga kalau kita mendengar apa sih segitu kan kaget gitu. Wah, banyak banget gitu. Tapi juga itu kita bisa nego. Kalau semisal kita ada di tahapan sudah ACC, itu kita bisa menego hal-hal seperti itu Bapak Ibu gitu. Jadi jangan takut kalau semisal mau submit karena di akhir kan itu nanti pembayarannya kalau setelah ACC ya Bapak Ibu. Jadi kalau setelah ACC itu kita nego, misal disuruh bayarnya di APC tertulis 1.500 dan itu posisi kita sudah ACC dari jurnalnya. Kita mungkin bisa kayak ngomong, mohon maaf karena kami dari negara yang berkembang, penelitiannya ini kita sponsori sendiri. Gimana kalau saya hanya bisa membayar 500 US. Nah, itu gimana boleh atau enggak? Nah, itu kita juga bisa bicarakan hal, -hal seperti itu. Dengan syarat ketentuan bahwa jurnal itu sudah di ACC, bukan baru submit. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk kisaran bayaran itu memang kalau dulu kita bisa ngomong Q1, Q2 dan harganya segini gitu. Tapi kalau sekarang sudah banyak Q3 pun juga di atas harga 15 juta gitu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Jika sudah tidak ada, mungkin saya, Hanifah Fajri dan juga Mas Hafid mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika tadi saat penyampaian materi ada belibet kata atau ada hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu.
Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin kita bisa bertemu lagi di sharing session berikutnya minggu depan, kami sore minggu depan, gitu nggih, Bapak Ibu. Jika ada hal yang ingin ditanyakan lagi, itu bisa kita tanyakan atau bisa ditanyakan di minggu depan seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan selalu, Bapak Ibu. Amin. Terima kasih, Ibu. Ya, ini musimnya sudah mulai syahdu, nggih, Bapak Ibu. Banyak tempat yang sudah mulai syahdu, Terima jadi jaga kasih Mbak kesehatannya. Hanifa, Nggih. Mas Afif, Mohon Mas maaf kalau Febri. banyak salah Makasih, Mbak kata. Nifas. Nggih, selamat beristirahat. Makasih Mbak Hanifa. Ya, Sehat sama-sama selalu. Ibu. Iya, Sampai juga jumpa sehat lagi. selalu. Sekian kami tutup ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live nih Bapak Ibu. Terima kasih. Izin Bapak Ibu.